Ya puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Saya undang tuh kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini berada datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh berada di rumah Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan begitu berlimpah dalam kehidupan kami semua. Kami boleh ada seperti apa yang kami ada pagi hari ini. Itu adalah karena Engkau begitu baik pada kami semua. Dan patut pagi hari ini dalam ibadah ini kami memuji Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami duduk dan tenang untuk mendengar isi hati Tuhan bagi kami semua. Mari Tuhan urapi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Baik hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam asar koletan, pemusik, hamba Tuhan yang tergabung dalam praise and worship dan AVD, dan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi kami semua dengan urapan khusus dari surga, dan juga seluruh jemaat yang hadir kuasai dengan kuasa Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan mengerti apa yang Kau inginkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh menjadi berkat, dan kami Tuhan boleh bersama-sama bergandeng tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan, berperang di dalam pertumbuhan gereja Rehoboth ini. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Sekali lagi kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri akan beracara dari awal hingga selesai. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang mengasihi Tuhan kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selama bulan Januari akan ada kesaksian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan bersaksi, boleh duduk di depan. Setelah lagu pertama kita akan memanggil siapa yang mau bersaksi. Cuman mohon maaf, cuman 2 orang yang bisa kita kasih kesempatan untuk bersaksi. Dan satu kesaksian itu hanya 3 menit. Kalau Bapak Ibu Saudara yang rindu ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, setelah lagu 1 boleh ke depan dan nanti kita akan beri kesempatan. Puji Tuhan. Shalom sekali lagi saudara, amin. Ada sukacita tempat ini? Amin. Saya mau kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Kurang kencang. Tuhan Yesus baik. Untuk saya, untuk Anda, sekarang dan selamanya. Amin. Tuhan Yesus itu baik. Come on. Yuk kita nyanyikan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari,
Tuhan. Ada sukacita tempat ini? Amin. Mau menari buat Tuhan? Yuk kita kasih jempol kita yuk buat Tuhan. Yuk kita nyanyikan Tuhan Yesus baik dengan gerakan ya, ikutin singer ya. Oke, siap. Mana jempolnya belum lihat nih, kanan, kiri, atas, bawah. Kita angkat jempol kita ya. Tuh. Wah, Yesus baik, sungguh amat baik. Mana tariannya buat Tuhan? Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Angkat lebih tinggi. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Sekarang saya mau minta Bapak Ibu Saudara tunjuk kanan kiri, depan belakang sambil katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Yesus baik bagimu. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang dan selamanya Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang dan selamanya Dia sungguh baik. Sekarang sebelah belakang. Yesus baik bagimu. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang dan selamanya Dia sungguh baik. Sekali lagi. Yesus baik bagimu. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang dan selamanya Dia sungguh baik. Jempolnya mana? Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selamanya. Sampai selamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ada Bapak Ibu Saudara yang akan menyaksikan cinta kasih Tuhan, silakan. Ada yang dari atas, dari bawah. Ada? Kalau belum ada, saya undang kita semua. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari anak dari Bapak almarhum Bapak Benjamin Handoko, saudari Telma. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mewakili Mami, adik saya dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan yang Bapak Ibu berikan kepada kami sekeluarga. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Yohanes Runkat, Bapak Pendeta Gunawan Wirianto, Bapak Pendeta Insinyur Stefanus Rustandi, beserta Ibu, Bapak Gunawan Wirianto beserta Ibu, Bapak Yohanes Runkat juga beserta Ibu, Bapak Pendeta Yanto Wijaya beserta Ibu, Bapak Pendeta Dr. Gigi Yakobus Runkat beserta Ibu, Bapak Yeskiel beserta Ibu, Bapak David beserta Ibu, juga segenap sidang majelis dan sidang jemaat, untuk Paduan Suara Sion, untuk Departemen KKP, KKW, untuk semua saudara-saudara yang sudah memberikan pelayanan
pada keluarga kami, perhatian, dukungan doa, semuanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami mengucap syukur punya saudara seiman yang begitu perhatian sama kami, mulai dari Nana Rohana hingga dimakamkan di kuburan Pandu. Terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Diberikan kesempatan lagi, satu kesempatan Bapak Ibu yang mau bersaksi. Baik, kalau belum ada, oh ada, ya silakan. Shalom, selamat pagi. Saya Erlin sebagai anak dan mewakili keluarga besar almarhum Bapak Kang Iwan Jaya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas semua perhatian dan pertolongan yang diberikan keluarga besar Gereja Rehoboth dari pelawatan di rumah sakit, kemudian selama di rumah duka sampai di pemakaman di Cikadut, terutama kepada Bapak dan Ibu Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yohanes Rungkat dan Ibu Pendeta Christine Rungkat, Bapak Pendeta Stefanus Rukandi dan Ibu, Bapak Pendeta Yanto Wijaya dan Ibu, Bapak Pendeta Gunawan Wiryanto dan Ibu, Bapak Yeskiel dan Ibu, Bapak David dan Ibu, tim caring, paduan suara, pemain musik, serta saudara-saudara yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Kiranya Tuhan Yesus membalasnya berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati. Mau satu lagi ya. Maaf, pada kesempatan ini saya ingin memberikan kesaksian tentang almarhum Papa Kang Iwan Jaya. Pada 2 tahun yang lalu, Papa terkena virus COVID dan jadi stroke sehingga dirawat di rumah selama 1 bulan. Setelah negatif, baru dirawat di rumah sakit. Pada malam hari, biasanya orang-orang yang terkena stroke sering berteriak-teriak tanpa dapat dikontrol. Tetapi teriakan Papa adalah kata-kata hayang, 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 hayang dengan irama lagu Amazing Grace. Dari malam sampai hari nggak berhenti, dan itu menjadi kesaksian bagi kami. Juga setiap selesai berdoa, ketika Papa masih mampu untuk melipat tangan berdoa. Setelah selesai berdoa, Papa selalu mau menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih dengan semangat. Sekian, kiranya kesaksian ini menguatkan iman kita atas kasih Tuhan pada kita semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan kembali. Haleluya. Haleluya. Tiada tertandingi kekuatan Tuhan, amin saudara. Amin. Dia adalah Allah yang hebat. Dia adalah Allah yang ajaib. Dia Raja atas hidup kita. Ajaib kau Tuhan. Yuk tepuk tangan sama-sama yuk. Ajaib kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Tak terbayangkan
kesempatan satu orang lagi. Ada? Kalau tidak ada, kita akan melihat kesaksian video. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam saudara-saudaraku, selamat pagi. Saya pada kesempatan hari ini akan bersaksi tentang bagaimana Tuhan mendengarkan semua doa-doa saya. Pada saat itu saya diizinkan untuk menderita suatu penyakit yang sangat mengerikan istilahnya. Jadi kejadian itu suatu malam saya tertidur, kemudian karena sakit saya bangun pada malam hari itu, kemudian mata berkunang-kunang seolah-olah saya akan pingsan semacam itu, kemudian kaki udah merasa dingin. Saya berusaha untuk ke depan, untuk ke ruang tamu dengan pelan-pelan, dan saya di situ berdoa dan menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Kemudian saya bernyanyi di situ, berdoa di situ. Kemudian saya sangat dalam, kemudian dari mulut saya keluar kata-kata permohonan doa kepada Tuhan. Yaitu pada saat itu saya berdoa dengan iman, dengan remuk hati. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, izinkan hamba-Mu ya Bapak untuk merawat anak hamba-Mu dulu, supaya anak hamba-Mu itu bisa berdiri di atas kakinya sendiri dan bisa mendapatkan suatu penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupannya sendiri. Sehingga hamba-Mu ya Bapa boleh Engkau ambil kalau setelah itu Tuhan. Saya imanin itu dengan hati yang sangat remuk, dengan ketakutan, dengan adanya iman yang sangat dalam. Bahkan di dalam doa saya itu adalah doa seolah-olah bagi saya adalah perjanjian antara saya dengan Tuhan. Pada saat itu saya hancur, benar-benar takut, rasa gimana, karena anak saya waktu itu masih sekitar anak SMP. Saya merasa ketakutan. Saya sampai mengadakan istilah bagi saya adalah suatu perjanjian dengan Tuhan. Kemudian saya diingatkan oleh doa Heskia pada ayat di dalam Yesaya 38 ayat 3, bahwa di situ dinyatakan Yesaya itu adalah divonis oleh malaikat, yaitu umurnya tinggal 1 hari, dan Yesaya di situ menyatakan doa yang sangat dalam, doa yang penuh pasrah, doa yang penuh istilahnya penuh harapan, sehingga dia sampai menangis meratap dengan sungguh. Apa yang terjadi di dalam sana? Karena doa dengan iman. Pada saat itu juga malaikat menyatakan Heskia tidak akan meninggal dalam 1 hari, tetapi 15 tahun. Itulah doa. Apabila dinyatakan dengan iman, akan sangat kuasanya. Harapan saya pada saat ini yaitu pada saat hari ini, tahun ini, anak saya sudah bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Pada bulan Januari kemarin dia sudah diterima di dalam suatu perusahaan, sehingga dia sudah ada penghasilan, sehingga apabila saya diambil oleh Tuhan, dia bisa hidup sendiri. Sehingga saya diingatkan kembali kepada Tuhan bahwa janji waktu saya 10 tahun yang lalu itu, saya harus bersaksi di sini. Karena selama 10 tahun ini, kesaksian ini saya pendam sendiri. Saya simpan dalam hati, dalam-dalam, dan saya yakinin Tuhan pasti mengabulkan segala doa saya. Sehingga pada singkat cerita saya harus bersaksi pada siang hari ini, pada tahun ini. Setelah itu hidup saya adalah milik Tuhan. Memang secara umumnya memang tubuh kita adalah milik Tuhan, tapi ini beda. Ini adalah spesial. Ini adalah suatu komitmen antara saya dengan Tuhan. Untuk itu saya serahkan tubuh hamba-Mu selama ini, kedepannya mau dibentuk seperti apa, mau dijadikan seperti apa untuk menjadi saksi Tuhan yang benar. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan kesaksian. Mungkin ada satu orang lagi. Silakan. Kalau tidak ada, bisa dipersiapkan untuk minggu depan. Kita akan
memuji, menyembah Tuhan kembali. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita melewati hari-hari yang sulit selama tahun 2023. Dan kita percaya dan kita akan melangkah di tahun 2024 ini bersama dengan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu begitu tepat. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Haleluya. Berapa banyak kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti bagi kita semua. Amen. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita mau katakan kepada Tuhan, aku cinta Engkau Tuhan. I love you Lord. Karena kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian, goodness of God. Haleluya. Persiapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. Sama-sama katakan semua. All my life you have been faithful. Amen, amen, Yesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Terima kasih Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Haleluya, katakan dengan sungguh. All my life you have been
kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-pertolongan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami, tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Terpujilah nama-Mu Yesus, terima kasih. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, anak-anak-Mu akan memberikan persembahan, baik itu mengembalikan perpuluhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, memberkati pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, silakan memberi. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau bersaksi. Jadi sejak beberapa tahun silam, saya tuh dapat gejala sakit aritmia atau ritme jantung yang kadang-kadang tidak teratur. Saya rutin kontrol ke dokter, itu jauh sebelum masa COVID.
Lalu ketika sudah hampir masa COVID, dokter mengatakan harus EP study. EP study itu dimasukin kabel dari pangkal paha ini ke jantung untuk diperiksa. Lalu kesimpulannya bahwa saya itu harus pasang pacu jantung. Ya. Tapi waktu itu istri saya yang memang dia seorang pendoa syafaat, dia dapat dari Tuhan tidak usah pasang pacu jantung. Jadi dia berkata, "Pih, nggak usah. Tuhan bicara kepada saya untuk tidak pasang pacu jantung." Lalu waktu itu masuk masa COVID 2 tahun lebih, saya tidak pernah kontrol ke dokter karena takut. Begitu COVID selesai, saya mulai kontrol lagi. Lalu apa kata dokter? Setelah diperiksa segala macam, "Pak, tidak perlu pasang pacu jantung." Ya, ternyata mujizat masih ada. Ya, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Ya. Dan sampai hari ini saya bersyukur pagi ini juga saya boleh berdiri di sini menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan saya juga masih sampai hari ini saya masih bisa beraktivitas melakukan pekerjaan. Puji Tuhan, mujizat masih ada di tempat ini. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang sangat baik, Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur pagi ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Hamba-Mu bukan apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari Tuhan sembunyikan di dalam kemuliaan Tuhan, urapi dia seluruh keberadaannya. Biarlah segala firman Tuhan yang disampaikan, dipimpin, diurapi oleh Roh Kudus sehingga boleh menjadi firman kebenaran. Dan boleh menjadi berkat, menjadi rema yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi ini temanya peran hamba Tuhan sebagai pemimpin rohani. Ya, peran hamba Tuhan sebagai pemimpin rohani. Saudara, Ibu, Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan, di dalam setiap komunitas, setiap kelompok, kegiatan, setiap organisasi, itu pasti ada pemimpinnya. Baik itu organisasi kemasyarakatan, baik itu akademi, baik itu kegiatan usaha dan sebagainya. Juga termasuk keluarga. Pasti di dalam komunitas itu ada yang jadi pemimpin. Dan pada pagi ini kita akan belajar firman Tuhan bahwa Tuhan sudah menempatkan hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah sidang jemaat sebagai pemimpin rohani. Pagi ini kita akan belajar tentang peran hamba Tuhan, lalu bagaimana hamba-hamba Tuhan harus jadi teladan dan panutan, lalu bagaimana respon dari jemaat kepada pelayanan dari hamba Tuhan. Ya. Kita akan belajar ya bahwa hamba Tuhan itu ditulis dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 11 dan 12, itu dikatakan bahwa hamba Tuhan itu sebagai seorang bapak yang seorang bapak terhadap anak-anaknya. Ya. Mari kita akan baca dari 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Kamu tahu betapa kami atau hamba-hamba Tuhan seperti bapak terhadap anak-anaknya. Telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Jadi dalam ayat ini
hamba-hamba Tuhan itu tugasnya adalah menasehati. Ya, menasehati, menguatkan, dan supaya setiap anggota jemaat itu menjadi pelaku firman Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan tadi, kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya. Siapa kami di sini? Kalau kita baca di pasal 1 Tesalonika pasal 1, pada awal dari pasal itu dikatakan yang disebut kami di situ adalah Paulus, Silvanus, dan Timotius, ya, yaitu hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan menjadi pemimpin-pemimpin di tengah jemaat Tesalonika. Ya. Dikatakan mereka melayani Tuhan itu seperti seorang bapa terhadap anak-anaknya. Ya. Mereka senantiasa menasehati, mereka mendampingi anggota jemaat, lalu mereka menguatkan jemaat seorang demi seorang. Jadi setiap orang itu seorang demi seorang tanpa terkecuali. Ya. Lalu sebagai seorang bapak, itu kita tahu bahwa seorang bapak itu akan melayani anak-anaknya dengan baik. Ya, tanpa terkecuali. Jadi kalau anaknya 4, ya dilayani 4-4-nya. Anaknya 3, dilayani 3-3-nya. Lalu tanpa pilih kasih, tanpa senang atau tidak senang, tanpa suka atau tidak suka. Ya, seorang bapak yang baik itu dia akan melayani, menasehati, menguatkan anak-anaknya tanpa pilih kasih. Ya, itu adalah seorang bapak yang baik. Lalu menasehati itu apa sih? Menasehati itu adalah ajaran atau pelajaran baik berupa anjuran seperti petunjuk, peringatan, teguran yang baik dan dorongan atau motivasi. Dalam hal ini hamba Tuhan akan mendorong, memotivasi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan supaya kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Kenapa itu harus dilakukan? Karena terkadang ada beberapa orang jemaat membutuhkan nasihat, membutuhkan dukungan, ya, untuk menghadapi setiap pergumulan, masalah hidup dan sebagainya yang dihadapi. Ya. Jadi memang hamba-hamba Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin rohani itu punya tugas sebagai seorang bapak untuk menasehati dan menguatkan, ya, menghiburkan. Ya. Menguatkan iman jemaat itu agar apa? Agar jemaat itu bertumbuh dewasa, ya, agar jemaat itu bertumbuh dewasa, agar anggota jemaat itu mampu menghadapi dan melewati masa-masa yang sulit, tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi bapak-bapak sebagai bapak-bapak rohani, pemimpin-pemimpin gereja itu untuk menguatkan dan menasihati jemaat supaya jemaat menjadi kuat, menjadi dewasa sehingga sanggup melewati masa-masa sulit, ya, tetap berharap kepada Tuhan, tidak berpindah harapannya kepada yang lain, tetap mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan diberkatilah orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Dan iman artinya dikuatkan untuk memiliki iman yang teguh, yang kokoh, berakar demi Yesus Kristus. Tidak bergeser ke kiri ataupun ke kanan. Ya. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, tetap mengandalkan Tuhan. Ya. Itu yang diharapkan. Artinya jemaat itu tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Menjadi hidup berkenan kepada Tuhan. Di dalam ayat 12-nya, tadi 1 Tesalonika ayat 2 ayat 12, dan meminta dengan sangat supaya kamu anggota jemaat hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu dalam kerajaan dan kemuliaannya. Jadi ayat ini mengingatkan bahwa baik itu hamba Tuhan, baik itu jemaat Tuhan, itu dipanggil oleh Tuhan, ya, untuk masuk dalam kerajaan dan kemuliaannya.
Ketika kita masih berada di dunia, kita juga harus tetap berada secara rohani berada dalam kerajaan Tuhan. Artinya patuh taat kepada Tuhan, ya, sebagai Allah dan juru selamat kita. Lalu tugas hamba-hamba Tuhan itu supaya setiap anggota jemaat menjadi pelaku firman tadi katakan. Hidup sesuai dengan kehendak Allah. Berjalan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan mengasihi dan takut akan Tuhan. Itu adalah tujuan, itu adalah goal, target supaya jemaat itu menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan itu harus dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Ya. Lalu slide berikutnya kita baca itu, jadi kita jangan berpindah-pindah dari 1 Tesalonika pasal 2. Kita baca ayat yang keempat, ya. Ayat yang keempat mengatakan begini, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Jadi sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Yang dimaksud kami ini hamba-hamba Tuhan. Jadi Tuhan itu menganggap hamba-hamba Tuhan layak untuk dipercayakan Injil, kata firman Tuhan. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Jadi karena tugas panggilan itu datangnya dari Allah untuk menjadi pemimpin-pemimpin rohani, maka apa yang harus dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan adalah menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Ya, dan Tuhan sendiri yang menguji. Saudara, kalau kita mempercayakan sesuatu kepada orang lain, itu berarti karena kita percaya bahwa orang itu dapat dipercaya. Jadi kalau Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, berarti Tuhan itu percaya. Ya, kalau Tuhan percayakan kepada hamba-hamba Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin rohani di gereja, berarti kita itu, hamba-hamba Tuhan itu dapat dipercaya. Ini bukan membanggakan, tapi ini arti membanggakan diri pribadi atau kawan-kawan sejawat hamba Tuhan. Tetapi ini firman Tuhan. Jadi seseorang sudah dipercayakan oleh Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan, itu adalah orang-orang dikatakan yang layak untuk dipercaya oleh Tuhan. Ketika seseorang mempercayakan, itu biasanya memberikan kepercayaan yang diberikan itu dapat berbentuk materi, uang, kekuasaan, pekerjaan, dan jabatan. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah itu mempercayakan Injil firman Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan. Ya, jadi Injil kebenaran, Injil tentang Tuhan Yesus yang sudah lahir, melayani, sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke surga, menjadi raja di atas segala raja. Ya, itu yang harus diberitakan, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, kepada Allah Bapa, tanpa melalui Tuhan Yesus. Lalu firman Tuhan mengatakan lagi bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya selamat. Hanya di dalam nama Yesus. Ya. Ini perlu diingatkan, ini perlu menjadi keyakinan untuk jemaat Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan itu sebagai pemimpin rohani di gereja dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan berita ini untuk diterima dan diyakini ya oleh jemaat Tuhan. Dalam Matius pasal 25 ayat 14 dan 15 itu perumpamaan tentang talenta. Seorang tuan yang kaya ketika dia mau pergi ke luar negeri, dia memanggil semua hambanya ya, mempercayakan hartanya sesuai dengan kesanggupannya atau kapasitasnya masing-masing. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Begitu juga Tuhan ketika Tuhan memanggil hamba-hamba Tuhan untuk dipercayakan, ya itu kalau kita lihat peristiwa
talenta itu, perumpamaan talenta, itu hamba-hamba Tuhan yang diberikan itu harus mempertanggungjawabkan. Dikatakan yang 5 talenta dapat 5, yang 2 talenta dapat 2, yang 1 talenta tidak dapat apa-apa, di situ dijelaskan. Dan yang dapat 5 talenta, yang dapat 2 talenta, mereka itu datang kepada tuannya itu, ya, lalu mempertanggungjawabkan, ini apa yang dipercayakan, ini hasilnya saya sudah kerjakan. Jadi artinya ketika hamba-hamba Tuhan dipercaya sebagai pemimpin rohani, itu mempunyai tanggung jawab di hadapan Tuhan. Harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang sudah mempercayakan kepercayaan itu kepada hamba-hamba Tuhan. Jadi tugas seorang hamba Tuhan itu sebetulnya begitu berat, tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Ya. Dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2, firman Tuhan menegaskan begini. Demikianlah hendaknya orang memandang kami, ya, kami itu sebagai hamba-hamba Kristus, hamba-hamba Tuhan, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah atau Injil. Jadi apa yang tadi dikatakan, disampaikan di dalam 1 Tesalonika pasal 2, itu melalui 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2 ditegaskan, ya, bahwa hamba-hamba Tuhan itu, ya, hamba-hamba Tuhan yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yaitu Injil Yesus Kristus. Lalu dikatakan, tadi saya katakan kalau dipercayakan itu harus bertanggung jawab atas kepercayaan itu. Ayat 2-nya mengatakan begini, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Jadi orang yang dipercayakan itu dituntut. Ya, di sini dikatakan sebagai pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Jadi ketika dikasih kepercayaan itu dituntut untuk bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Firman Tuhan mengatakan orang yang diberi banyak akan diminta pertanggungjawaban lebih banyak. Ya. Orang yang dipercaya lebih banyak, dia juga akan harus mempertanggungjawabkan lebih banyak. Jadi hamba-hamba Tuhan dipercayakan atau telah dipercayakan menyampaikan Injil rahasia Allah kepada jemaat. Itu adalah tugas hamba-hamba Tuhan. Dan dikatakan bahwa hamba-hamba Tuhan itu layak dipercayakan. Ya, karena Tuhan menilai seperti tadi dalam perumpamaan talenta, Tuhan memanggil, mempercayakan dan dipercayakan sesuai dengan kapasitasnya. Ya, jadi kata firman Tuhan, kalau kita dipanggil sebagai hamba Tuhan, berarti itu Tuhan sudah menganggap layak untuk dipercayakan. Ayat itu tadi menyampaikan Korintus itu, kami dipanggil bukan untuk menyampaikan pikiran. Ya, jadi artinya ketika kita itu dipanggil untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berarti kita itu hamba-hamba Tuhan, kami itu dipanggil bukan untuk menyampaikan pikiran manusia, bukan untuk menyampaikan gagasan atau pendapat atau filsafat manusia untuk menyenangkan hati manusia. Karena ada mungkin hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan, ya, di tempat-tempat lain maksudnya, yang kadang-kadang memotivasi jemaatnya itu dengan cara-cara motivator secara manusia. Ya. Tuhan menghendaki supaya kita tidak menyampaikan firman Tuhan seperti itu. Ya. Tuhan mau supaya hamba-hamba Tuhan itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Lalu slide berikutnya yaitu 1 Tesalonika pasal 2 ayat 5. Di situ dikatakan karena kami tidak pernah bermulut manis. Jadi hamba-hamba Tuhan itu tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui. Jadi jemaat ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Ayat ini berbicara bahwa hamba-hamba Tuhan tidak sekadar bermulut manis. Sekadar berbicara tentang berkat. Biasanya
banyak hamba-hamba Tuhan yang ceritanya cuma berkat. Tetapi puji Tuhan di gereja Rehoboth ini kita tidak cuma diberi firman Tuhan tentang berkat dan sebagainya. Ya. Di gereja kita itu diajar oleh hamba-hamba Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan di mimbar, melalui KOR, itu untuk mendewasakan iman rohani jemaat. Puji Tuhan, karena di gereja ini bukan cuma hal-hal yang manis yang bisa yang diterima oleh jemaat. Bukan hal-hal yang cuma meninabobokan. Sehingga ketika menghadapi persoalan mereka tidak tahan menghadapi persoalan. Karena apa? Imannya tidak bertumbuh. Tetapi di gereja Rehoboth diajar melalui KOR supaya iman kita bertumbuh, dewasa. Supaya kita kuat secara pribadi iman kita. Supaya iman kita itu tadi dikatakan berakar dalam Yesus Kristus. Tidak bergeser, tidak bergoyah. Ya. Kita hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang dewasa, yang kuat di dalam Tuhan. Ya. Lalu bermulut manis itu adalah hamba-hamba Tuhan yang berbicara tanpa kerja nyata dalam melayani. Jadi cuma ngomong tetapi tidak ada bukti di dalam bukti nyata atau kerja nyata dalam pelayanannya. Mungkin kita sering dengar istilah NATO, no action talk only. Ya. Tidak itu yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan belajar untuk melayani secara baik. Atau mungkin itu istilahnya adalah lip service, sekadar basa-basi. Membicarakan Injil tetapi hamba-hamba Tuhannya tidak melakukan perintah Injil. Jadi hamba-hamba Tuhan ketika dia menyampaikan Injil, dia sendiri harus menjadi pelaku Injil itu. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan, dia harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Lalu ayat tadi mengatakan 1 Tesalonika 2 ayat 5 itu dikatakan, kami tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Ya. Jadi di sini hamba-hamba Tuhan tidak memiliki motivasi yang sombong, ambisi pribadi, serakah yang tersembunyi, terselubung dalam pelayanan. Jadi kita mempunyai motivasi yang baik. Ya. Tidak punya motivasi yang tidak baik. Ya. Motivasi di sini katakan motivasi sombong, ambisi pribadi, serakah. Artinya ketika kita melayani kita hanya memikirkan kepentingan, keuntungan pribadi hamba-hamba Tuhan. Tidak seperti itu kata firman Tuhan. Lalu dikatakan biarlah Allah yang menjadi saksi. Biarlah Allah yang menilai hamba-hamba Tuhan itu. Ya. Karena tadi dikatakan ketika dipercayakan hamba-hamba Tuhan itu akan bertanggung jawab. Ya. Pribadi demi pribadi kita hamba-hamba Tuhan harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Dikatakan Tuhan Allah itu menjadi saksi. Tuhan akan menilai kami hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan di sini. Apakah kita motivasinya benar atau tidak dalam pelayanan? Apakah motivasinya hanya untuk menyenangkan diri sendiri, memberikan keuntungan buat diri sendiri dan kepentingan diri sendiri. Tuhan yang menilai. Ya. Lalu di dalam Matius pasal 6 ayat 1 dikatakan begini. Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ini bercerita tentang motivasi. Jadi artinya tadi dikatakan apa yang sudah dipercayakan harus dipertanggungjawabkan. Ya. Kalau dipertanggungjawabkan artinya kita rindu untuk beroleh upah dari yang mempercayakan yaitu Tuhan. Tetapi ketika motivasi kita salah dalam melayani, ya, melakukan semua kewajiban agama artinya pelayanan, ya baik di mimbar maupun pelayanan di luar mimbar, pelawatan dan sebagainya, itu harus motivasinya baik, motivasinya benar di hadapan Tuhan, ya, supaya hamba-hamba Tuhan yang melayani itu beroleh upah dari Bapa yang di sorga.
Jadi maksudnya jangan pernah hamba-hamba Tuhan mencari pujian, kehormatan, kemuliaan dari manusia atas apa yang kami lakukan dalam pelayanan ini. Ya. Jadi maksudnya jangan pernah hamba-hamba Tuhan mencari pujian, kehormatan, dan kemuliaan dari manusia atas apa yang kami lakukan, hamba-hamba Tuhan lakukan dalam pelayanan. Biarlah kami mengejar upah dari sorga. Biarlah kami mengejar kehormatan, kemuliaan yang dari Tuhan. Mencari upah dari Tuhan. Ya. Lalu selanjutnya, hamba Tuhan seperti, kalau kita baca berikut tadi, hamba Tuhan sebagai seorang bapak di tengah jemaat. Di dalam ayat berikut dari 1 Tesalonika pasal 2 itu, dalam ayat 7 dan 8 itu dikatakan, hamba Tuhan itu seperti seorang ibu terhadap anak-anaknya. Ya, hamba Tuhan itu seperti seorang ibu terhadap anak-anaknya. Jadi kalau tadi seperti seorang bapak menasehati, menguatkan, ya, seorang ibu di sini dikatakan tetapi kami berlaku ramah, hamba-hamba Tuhan berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah ayat 8, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, akan jemaat, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri, artinya berbagi hidup kami sendiri untuk kamu, karena kamu telah kami kasihi. Jadi seorang ibu itu mengasuh dan merawat, di sini dikatakan. Ya, mengasuh dan merawat. Apa sih mengasuh? Kalau kita lihat, seorang ibu mengasuh anaknya, itu mulai dari anak-anak itu dari bayi sampai dia menjadi dewasa. Ya, ketika dia bayi, ketika dia bertumbuh menjadi anak balita, atau nanti jadi anak batita dan selanjutnya, ibu itu pada awalnya mengajari apa? Mengajari anaknya untuk bisa bicara, berjalan, mandi sendiri, makan, menyeberang jalan dan lain sebagainya. Sampai dia mahir melakukan sendiri. Jadi apa sih menasehati? Ya, atau mengasuh. Mengasuh itu suatu proses yang bertujuan meningkatkan serta mendukung perkembangan seorang anak secara fisik, emosional, sosial, intelektual, finansial, juga di dalam lingkungan orang-orang percaya adalah spiritual. Sejak anak itu bayi sampai dia dewasa. Jadi mengasuh itu, tugas mengasuh dari seorang ibu itu adalah mendukung suatu proses yang bertujuan meningkatkan serta mendukung perkembangan atau kemampuan fisik, emosional, sosial, intelektual, finansial, spiritual. Sejak anak itu bayi sampai dia dewasa. Ya. Dan itu tanggung jawab seorang ibu mengasuh dan merawat. Ya. Artinya kalau seorang hamba Tuhan seperti seorang ibu terhadap anak-anaknya, itulah yang menjadi tugas seorang hamba Tuhan. Ya. Kalau kita baca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 dan 16, tadi mengasuh, merawat itu artinya termasuk mengajari supaya anak itu bisa mandiri. Ya. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 dan 16 dikatakan begini, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Jadi jemaat itu harus berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Jadi kalau engkau terima pasti ada yang memberi. Ya, kalau berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, artinya ada yang memberi, ada yang mengajar tentang kebenaran. Dan engkau yakini kebenaran itu dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Siapa yang mengajarkan hal-hal kebenaran? Yaitu hamba-hamba Tuhan yang sebagai pemimpin-pemimpin rohani. Lalu ayat itu mengatakan selanjutnya dalam ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ya. Dan dapat memberi hikmat kepadamu
dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Di sini dikatakan tadi kita ada yang mengajari untuk kita berpegang pada kebenaran yang telah kita terima. Berarti ada orang yang mengajari kita, merawat kita untuk bisa sampai kita mengenal kebenaran. Dan kata firman Tuhan selalu mengingat. Jadi jemaat itu harus mengingat siapa yang pernah mengajari untuk kita berpegang pada kebenaran yang kita yakini. Di sini dikatakan ayat 15-nya, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Apa otomatis seorang anak kecil tiba-tiba mengenal kitab suci? Saya kira tidak, pasti ada yang mengajari. Ya. Kalau anak-anak dibawa ke sekolah minggu berarti guru-guru sekolah minggu itu mengajari. Kalau di rumah ibunya sebagai orang yang percaya, pasti ibunya yang mengajarinya, bapaknya yang mengajari. Jadi ada orang-orang yang mengajari. Dan di sini dalam konteks ini adalah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan menjadi pemimpin rohani seperti seorang ibu yang mengajari, memperkenalkan kitab suci dari jemaat masih kecil. Ya. Jadi dari sejak kecil artinya sudah dirawat, diasuh. Dan kitab suci itu dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Saudara, dalam merawat, mengasuh, yaitu di dalam ayat 16 dikatakan begini. Dari 2 Timotius pasal 3 tadi. Di sini lebih jelas. Segala tulisan atau firman Tuhan yang diilhamkan Allah atau Injil Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Tadi dikatakan yang mengajar adalah seorang ibu, ya, seorang bapak, mengajar, menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Artinya kalau kita lihat begini, ya urutannya jadi mengajar, menyatakan kesalahan, jadi menunjukkan ini memilih bahwa ini benar, ini salah, sesuai firman Tuhan, untuk memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan itu ada kuasa untuk memperbaiki kelakuan kita. Ya. Lalu mendidik orang dalam kebenaran. Artinya jemaat itu bertumbuh dewasa, imannya kuat, tangguh, kokoh. Tadi dikatakan tidak bergeser, tidak bergoyah dalam Yesus Kristus. Dan dia itu menjadi mahir hidup dalam kebenaran. Artinya menjadi pelaku firman. Ya. Itu adalah tugas hamba-hamba Tuhan sebagai pemimpin rohani, seperti seorang ibu, ya, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dia mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ya. Jadi ada hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan firman Tuhan layaknya sebagai seorang ibu yang mengasuh dan merawat anak-anaknya. Jadi hamba-hamba Tuhan yang membantu, menolong, mendukung proses perkembangan kehidupan rohani, spiritual anak-anaknya untuk bertumbuh dewasa di dalam iman. Ya. Lalu selanjutnya slide yang berikutnya, yaitu Tuhan menghendaki seorang hamba Tuhan menjadi teladan dan panutan. Jadi ketika hamba Tuhan sudah melakukan hal-hal tadi, hamba Tuhan sudah melakukan firman Tuhan, ya, dikatakan bahwa hamba Tuhan itu harus menjadi teladan dan panutan. Kita sering baca di dalam WA keluarga jemaat gereja Rehoboth. Ketika seorang hamba Tuhan berulang tahun, lalu di situ di WA itu mulai komunitas gereja itu, jemaat itu sering menyampaikan selamat ulang tahun, mengucapkan selamat ulang tahun, lalu mendoakan, ya. Lalu ditutup dengan kata-kata bapak dan atau ibu, ya, menjadi teladan dan panutan buat kami. Ya, menjadi teladan panutan buat kami.
Firman Tuhan memang menghendaki supaya hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani itu menjadi panutan. Seperti yang ditulis di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Di sana dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Teladan apa? Di sini dikatakan dalam perkataanmu, dalam kitab pembicaraan kita, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi hamba-hamba Tuhan itu dituntut untuk menjaga perkataannya, menjaga tingkah lakunya, ya, juga harus melakukan kasih. Kita juga harus setia, mengiring melayani Tuhan, juga hidup dalam kesucian. Artinya hidup menjadi pelaku firman hamba-hamba Tuhan itu. Jadi tugas dari hamba Tuhan tadi memang adalah orang-orang yang layak dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin rohani. Dipanggil untuk menjadi pemimpin-pemimpin rohani. Tetapi hamba Tuhan juga di sini dikatakan harus menjadi teladan, menjadi panutan dengan cara hidupnya, dengan perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian hidup. Ya. Jadi Tuhan menghendaki setiap hamba Tuhan hidup menjadi teladan untuk menjadi panutan buat anggota jemaat. Jadi Bapak Ibu, saudara yang sekasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, saudara boleh menilai ya, bagaimana kehidupan hamba-hamba Tuhan. Apakah memang sudah melakukan semua tugas panggilannya? Seperti seorang bapak terhadap anak-anaknya, sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya, dan hidup menjadi teladan. Apakah semua hamba Tuhan sudah menjadi teladan dan bisa jadi panutan? Kalau saya tanya kepada Bapak, Ibu, Saudara, ya, apakah semua hamba Tuhan sudah menjadi teladan dan bisa jadi panutan? Bapak, Ibu, Saudara sendiri yang jawab di dalam hati. Saya pernah berjumpa dengan suatu kejadian demikian, seorang bapak. Dia tidak mau ke gereja lagi. Ketika dia muda, dia rajin beribadah, rajin melayani. Tetapi ketika dia sudah beranjak tua, dia tidak mau ke gereja lagi. Ternyata punya tanya kepada anak-anaknya bahwa bapak itu kecewa terhadap perlakuan atau sikap seorang hamba Tuhan di gerejanya. Dan ini nyata. Ya. Biarlah kejadian seperti ini itu menjadi bahan renungan, menjadi bahan teguran, evaluasi, introspeksi, dan koreksi buat hamba-hamba Tuhan termasuk saya. Jangan sampai perkataan saya, tingkah laku saya, kasih saya, kesetiaan saya, lalu kehidupan saya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Jangan sampai itu mengecewakan jemaat. Dan itu menjadi tanggung jawab hamba-hamba Tuhan untuk bisa menjadi teladan. Tapi ada orang yang berkomentar begini, ya kan hamba Tuhan juga kan seorang manusia. Maksudnya apa? Maksudnya bisa dimaklumi atau boleh dimaklumi. Ya. Firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Hal kejadian seperti ini itu bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan lelucon. Tetapi kejadian seperti ini kita harus meresponinya dengan serius. Jadi hamba-hamba Tuhan harus meresponinya dengan serius. Menjadi suatu pelajaran, perhatian buat hamba-hamba Tuhan. Mungkin belajar seperti yang ditulis dalam buah-buah roh. Dikatakan sabar, murah hati, baik, lemah lembut, penguasaan diri dan sebagainya harus dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Supaya tidak mengecewakan dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan. Tetapi ada cerita lain yang saya temui. Ada seorang aktivis, pelayan di gereja ini. Itu sudah terjadi beberapa waktu yang lama sekali. Dia berkata begini, Pak Rusandi,
saya mau pindah gereja dari gereja Rehoboth. Saya kaget juga karena dia sudah melayani cukup lama di tempat ini. Lalu saya tanya, kenapa Pak? Bapak kesinggung sama saya? Oh enggak, kata dia, enggak. Saya tidak kesinggung sama Bapak. Jadi maksud saya kalau kesinggung oleh saya mau minta maaf. Ya. Lalu dia mengatakan, istri saya itu sekarang aktif pelayanan di gereja lain. Jadi saya akan sama-sama bergereja di sana dan melayani di sana. Lalu dia mengatakan, terima kasih Pak, sudah 15 tahun saya melayani di sini. Terima kasih saya sudah dibimbing, dilayani, didewasakan dalam pelayanan dengan baik oleh gereja Rehoboth, oleh hamba-hamba Tuhan di gereja Rehoboth. Lalu saya katakan, apa Bapak sudah pamit sama Bapak Gembala? Terus dia mengatakan, oh harus pamit ya sama Bapak Gembala. Kata saya, iya. Lalu dia datang kepada Bapak Gembala, saya sendiri nggak tahu Bapak Gembala masih ingat atau tidak. Ya. Lalu dia pamit juga pada Bapak Gembala. Ternyata Bapak Gembala jawabannya sama seperti saya. Apa Bapak kesinggung sama saya? Ternyata enggak. Dia mengucapkan terima kasih selama ini sudah diajar, sudah dididik untuk bisa melayani dengan baik. Untuk hidup, belajar, melakukan firman Tuhan. Jadi memang mungkin respon jemaat terhadap hamba-hamba Tuhan itu bisa seperti itu. Mungkin dia kecewa, tidak cocok dengan pelayanan hamba Tuhan, atau mungkin memang ada orang yang merasa bahwa selama beribadah di ini mendapat pelayanan yang sangat baik. Ya, semoga seperti itu. Kalau kita tadi di dalam 1 Tesalonika 2 pasal 8 itu kembali kepada seorang ibu. Di sana dikatakan demikianlah kami, ya hamba-hamba Tuhan, sebagai seorang ibu dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu. Jadi tugas seorang ibu sebagai hamba Tuhan itu berbagi Injil tadi dikatakan kepada jemaat. Ayat ini lalu dikatakan dalam bagian akhirnya, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Jadi seorang ibu itu juga berbagi hidupnya sendiri untuk jemaat. Jadi hamba-hamba Tuhan dituntut untuk membagikan hidupnya untuk jemaat. Gambaran yang paling sederhana adalah seorang ibu itu mengasihi, menyayangi anak-anaknya. Mengasihi dengan kasih yang begitu besar. Sehingga rela membagi, mengorbankan hidupnya untuk anak-anaknya. Contohnya seperti begini. Saya sering dengar, ketika seorang anak sakit, ibunya mengatakan, saya kalau boleh saya minta, saya berdoa supaya ganti posisi, tukar posisi. Biar anak saya sehat, biar saja saya aja yang sakit. Ketika ada seorang ibu sudah tua, lalu anaknya yang juga sudah, ibu itu sudah usur, lalu anaknya sudah dewasa, udah hampir tua juga anaknya, meninggal dunia. Ibu itu nangis-nangis, dia mengatakan, kalau boleh kenapa Tuhan dia dulu yang dipanggil, mestinya saya yang udah lebih tua. Itu artinya seorang ibu itu rela tukar posisi dengan anak-anaknya. Berbagi kasih selain menyampaikan firman Tuhan. Jadi seorang hamba Tuhan dituntut seperti itu oleh firman Tuhan. Kalau dia diumpamakan sebagai seorang ibu. Ya. Jadi artinya apa? Hamba-hamba Tuhan harus memiliki hati dan sikap seperti seorang ibu. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang hamba Tuhan yang memberikan nyawanya untuk jemaatnya. Ya. Bisa? Ya. Hamba-hamba Tuhan, kami berdoa supaya kami bisa belajar melakukan semua firman Tuhan. Memang tuntutan firman Tuhan begitu berat buat hamba-hamba Tuhan. Harus seperti seorang bapak
yang menasehati, yang menguatkan. Sebagai seorang ibu yang harus merawat dan mengasuh. Selain memberikan firman Tuhan, harus memberikan hatinya dan hidupnya untuk jemaat. Ya, biarlah hamba-hamba Tuhan bisa melakukan hal-hal seperti itu. Lalu slide berikutnya itu adalah sikap dan perlakuan jemaat kepada hamba Tuhan sebagai pemimpin rohani. Jadi ketika apa yang sudah diuraikan, apa yang harus dilakukan oleh hamba Tuhan, dan apa yang telah dilakukan oleh hamba Tuhan sebagai pemimpin rohani, lalu bagaimana respon jemaat terhadap hamba-hamba Tuhan. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 7, 17 dan 18 dikatakan begini. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, pemimpin rohani kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ya. Ini bukan hamba-hamba Tuhan yang menuntut kepada jemaat, tetapi firman Tuhan yang mengajar kepada jemaat Tuhan. Perhatikanlah akhir hidup mereka. Artinya perhatikanlah masa tua mereka, contohlah iman mereka. Dulu ada seorang, saya pernah sampaikan, dulu ada seorang jemaat yang sudah tua sekali. Saya mengantar dia pulang dari gereja ke panti asuhan. Panti Werda, kalau panti asuh orang tua. Di perjalanan dia mengatakan, Pak, saya punya anak 7. Semua berhasil. Tetapi tidak ada seorang pun yang mau merawat saya di rumahnya. Saya dititipkan di panti jompo. Dia berbicara dengan begitu sedih. Ya. Nah, jadi jangan sampai hamba-hamba Tuhan sebagai pemimpin rohani itu dapat perlakuan seperti itu dari anggota jemaat. Lalu ayat 17 mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpin rohanimu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, jiwa jemaat sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jadi ini tadi sudah dijelaskan, tugas sebagai seorang ibu mau berbagi, selain berbagi Injil juga berbagi kasih, bahkan rela berbagi nyawa katanya dikatakan. Ya, jadi di sini dikatakan taatilah pemimpin-pemimpin rohanimu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, jiwa jemaat sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Jadi ketika hamba-hamba Tuhan memberikan pelajaran tentang kebenaran firman Tuhan, dikatakan harus taat. Ya, harus taat karena mereka itu berjaga-jaga atas jiwamu, artinya bertanggung jawab atas keselamatan jiwamu, kata firman Tuhan. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira. Jadi ketika hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, mengajar firman Tuhan kepada jemaat, kalau itu artinya diterima dengan baik, ditaati dengan baik, ya, maka hamba-hamba Tuhan itu akan senang, hatinya gembira. Seperti seorang tua, sebagai bapak atau ibu, ketika menasihati anak-anaknya, lalu nasihat itu didengar, dilakukan, pasti orang tua menjadi senang, menjadi gembira. Begitu ayat ini bercerita. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, dengan sukacita, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi kalau tidak dituruti, tidak ditaati firman Tuhan yang disampaikan, yang diajarkan, maka hamba-hamba Tuhan akan menjadi sedih, menjadi susah, di sini dikatakan. Lalu slide yang terakhir, itu Ibrani pasal 13 ayat yang ke-18 mengatakan begini, berdoalah terus untuk kami, untuk hamba-hamba Tuhan, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami, hamba-hamba Tuhan adalah baik.
Jadi motivasi pelayanan kami itu baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Jadi seorang hamba Tuhan itu memiliki motivasi yang baik di dalam pelayanan. Mempunyai hati nurani yang baik. Dan dikatakan punya motivasi yang baik. Dan ingin hidup baik. Artinya untuk bisa jadi teladan buat jemaat. Lalu dalam ayat yang terakhir 1 Timotius pasal 5 ayat 17 dikatakan begini. Panatua ya, yang baik pimpinannya yang artinya memimpin sebagai pemimpin rohani patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripayah berkhotbah dan mengajar. Ya. Bukan berarti hamba-hamba Tuhan itu gila hormat, bukan. Tetapi firman Tuhan yang mengatakan hamba-hamba Tuhan itu sebagai pemimpin rohani itu patut dihormati. Ya, supaya apa? Supaya bisa melayani lebih baik. Dan pesan yang terakhir dari firman Tuhan pagi ini, pemimpin-pemimpin rohani, hamba-hamba Tuhan sebagai seorang bapak rohani, sebagai ibu rohani, itu perlu didukung oleh jemaat di dalam doa. Ya, supaya apa? Supaya hamba-hamba Tuhan itu dapat hidup berkenan, menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, jadi bukan cuma ngajar, tetapi doakan supaya hamba-hamba Tuhan itu bisa hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Bisa melayani dengan baik dan melayani dengan motivasi yang baik. Supaya dapat menjadi teladan dan menjadi panutan buat sidang jemaat. Puji Tuhan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur pagi ini kami sudah diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa kami hamba-hamba Tuhan adalah orang-orang yang layak dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani sebagai pemimpin rohani di gereja Tuhan. Sebagai seorang bapak rohani, sebagai ibu rohani. Untuk boleh menasehati, menguatkan, mengasuh dan merawat jemaat. Ajarkan kami juga Tuhan hidup menjadi teladan dan panutan. Dengan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan biarlah kami boleh melayani dengan baik. Melayani dengan motivasi yang baik. Karena kami rindu untuk hidup baik di hadapan Tuhan. Boleh menjadi panutan dan berkat bagi sidang jemaat. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan saudara. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Aduh, kok jadi hamba Tuhan teh? Tadi 40 menit lebih saudara. Harus begini. Keluarganya, ucapannya, tindakannya, anak-anaknya gimana, dan sebagainya. Aduh. Saudara, kalau kita semua hamba-hamba Tuhan bisa terus tetap melayani Tuhan. Kalau kami berdua lah ya, bisa tetap melayani Tuhan. Itu kami percaya itu adalah karena kekuatan dari Tuhan sendiri saudara ya. Bukan kekuatan kami. Jadi kalau kami bisa tetap melayani Tuhan dengan hal-hal positif yang kriteria yang sudah dikatakan tadi. Itu karena kekuatan dari Tuhan pertama. Kedua, karena itu bantuan doa dari saudara-saudara semua. Dan kami merasakan hal itu sehingga sampai sekarang kami boleh tetap kuat di dalam melayani Tuhan. Dan puji Tuhan boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Sekali lagi doa, bantuan doa saudara, dan kami yakin sampai sekarang doa saudara begitu kami rasakan dalam pelayanan kami, dalam hidup kami semua. Puji Tuhan. Saudara,
kalau sampai sekarang mungkin saudara melihat sekitar begini saudara. Saya pikir dengaren ya, bahasa Jawa, bahasa Sunda bilang dengaren itu Jawa, Sunda. Dengaren tuh Natal ini kok nggak dicabut saudara. Biasanya kan 1 Januari ini udah bersih. Pohon Natal sudah nggak ada, perhiasan Natal juga sudah nggak ada. Nah ini memang diminta. Pertama, diminta oleh panitia Natal dari seperti kemarin PGPK, ya, Persatuan Gereja-Gereja dan Persatuan Perkumpulan Kristen mengadakan Natal di Rehoboth. Dan panitianya minta supaya ini jangan dicabut dulu. Dan puji Tuhan, dalam Natal PGPK kemarin ini, panitia mengucapkan dan nama Tuhan ya, pengurus PGPK mengucapkan terima kasih ya atas sambutan yang hangat dari Gereja Rehoboth, sehingga perayaan Natal PGPK dapat berlangsung dengan baik. Oh iya, kenapa udah PGPK kemarin selesai, kenapa belum dicabut? Nah saudara, hari Jumat yang akan datang itu ada panitia Natal dari guru-guru SMP Sebandung Raya untuk mengadakan Natal. Dan sekarang mereka minta izin untuk di tempat ini karena gampang dicapai gitu ya. Kita mengucap syukur bahwa tempat kita Gereja Rehoboth Jemaat Bandung bisa menjadi berkat buat perkumpulan Kristen, gereja-gereja yang mengadakan kegiatan dan memakai tempat ini sehingga mereka boleh ya, menjadi berkat untuk masyarakat luas melalui gedung gereja yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Kita mengucap syukur itu. Nama kedua saudara, sudah mulai lihat Biblical Night ya, pada hari Kamis sudah dimulai bulan ini terus sampai bulan ke depan. Itu kok nggak berhenti? Memang saudara, itu memang hal yang diusahakan. Ya, kita doakan itu yang dipersiapkan oleh Gereja Rehoboth untuk peningkatan iman dari jemaat. Saudara, peningkatan iman dari jemaat itu bisa dari pengalaman hidup. Saudara berjalan bersama dengan Tuhan, menjadi orang Kristen, anak Tuhan. Banyak hal-hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan saudara. Kita sudah mendengar kesaksian baik melalui video, baik melalui kesaksian secara langsung, juga kesaksian dari para hamba Tuhan yang mengalami kuasa Tuhan. Saudara, dari pengalaman iman kita bisa makin bertumbuh. Tapi saudara, lebih dari itu, pengalaman itu memang tidak selalu positif, tidak selalu sakit sembuh, diberkati dan sebagainya. Banyak pengalaman hidup kan. Tapi semua pengalaman hidup itu dapat meningkatkan kerohanian atau iman kita. Dan kedua, itu yang lebih penting adalah pengenalan tentang Allah. Kalau kita lebih mengenal Allah, kalau kita mengenal Allah lebih lagi, maka iman kita akan makin bertumbuh. Bayangkan saudara, baby yang baru lahir, apa dia tahu papanya kaya raya? Tidak saudara. Dia umur 9 tahun, dia SD,
Dia tahu, oh papanya punya duit. Buktinya, kalau saya minta apa, dikasih. Kalau dia makin dewasa, makin kita tahu. Makin anak itu tahu keadaan bapaknya, status bapaknya, apa yang bisa dilakukan oleh bapaknya. Dia lebih yakin di dalam keluarga karena dia tahu papanya, orang tuanya bisa memelihara kepadanya, bisa mendukung kepadanya apapun yang dilakukan. Demikian juga dengan pengenalan akan Allah kita. Kalau kita makin yakin siapa Allah Tritunggal yang kita sembah, ya, maka iman kita makin yakin, saudara. Seperti anak tadi, makin dewasa dia makin yakin, makin kenal, ya kan? Dia makin dewasa dia makin kenal keluarganya dan sebagainya. Maka itulah sebabnya Gereja Rehoboth mempersiapkan, ya, semua pelajaran tentang Alkitab, tentang Allah, supaya iman kita, pengenalan kita terhadap Allah makin bertambah dan iman kita makin bertambah di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau sudah memimpin hidup kami. Kami mau lebih mengenal Engkau ya Bapa, dengan mengikuti pengajaran-pengajaran yang disediakan, dipersiapkan oleh Gereja Rehoboth untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Kami boleh makin mengenal siapa Engkau, siapa Allah yang maha besar, Allah Tritunggal yang maha segala-galanya, yang akan memberkati, menyertai, dan melindungi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur, kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai untuk seluruh jemaat Gereja Rehoboth, berkat jasmani terlebih berkat rohani. Kami tak berdoa Tuhan untuk baptisan air yang akan diadakan dan pelajaran kata kesaksi yang sudah mulai diberikan, supaya Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk Natal SMP yang akan diadakan di SMP seluruh Bandung yang akan diadakan tempat ini. Kami tetap berdoa untuk pemerintah kami yang 1 bulan ke depan akan mengadakan pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Mari Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan dengan tenang, dengan aman, dan siapapun yang terpilih, kami yakin, karena kami doakan terus, itu adalah orang yang Engkau sendiri yang pilih. Sehingga dia boleh memimpin bangsa dan negara kami menjadi negara yang akan makin maju di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapak. Kau berkati semua, baik persembahan syukur, perpuluhan yang sudah kami berikan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kalau kami akan masuk dalam minggu yang baru, kami percaya kami tidak berjalan sendiri, tapi Engkau menyertai kami semua, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, sekolah dan kuliah anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang kasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Saudara, dalam Biblical Night bulan Januari sampai April, kita akan memiliki seri yang baru, yaitu The Order of Salvation, atau urutan keselamatan. Dalam seri pertama, di bulan Januari, kita akan membahas Prevenient Grace. Seri kedua, di bulan Februari, kita akan membahas Justifying Grace. Seri ketiga, di bulan Maret, kita akan membahas Sanctification. Dan dalam seri terakhir di bulan April, kita akan membahas Glorification. Untuk pertemuan pertama, tanggal 18 Januari, berjudul Prevenient Grace, kita akan mempelajari tentang pengertian dosa, pengertian anugerah yang mendahului, dan pertobatan. Pertemuan ini diadakan pukul 7 malam via Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Shalom pelayan dan hamba Tuhan, kami mengundang Anda untuk hadir dalam doa pengerja hari Minggu tanggal 21 Januari 2024. Open gate pukul 11 siang dan acara akan dimulai pukul 11:30 siang. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati.